tim pro selaku tim pro dari tim 8 Universitas Muhammadiyah dan selaku tim kontra dari tim 11 Universitas Khairul Ternate. Tim 8 berperan sebagai tim pro dan tim 11 berperan sebagai tim kontra. Telah dipilih juga mosi debat yang akan mereka pertaruhkan adalah mosi dengan tema standar pelayanan publik yang lengkap. Standar pelayanan publik yang lengkap berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik. Standar pelayanan publik yang lengkap berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik. Tim pro akan menyampaikan gagasannya mendukung mosi bahwa standar yang lengkap akan otomatis menghasilkan kualitas yang baik, sedangkan tim kontra akan memberikan gagasan dan argumennya untuk mematahkan mosi bahwa standar pelayanan publik yang lengkap belum tentu memberikan kualitas yang baik. Sebelumnya kami persilakan untuk masing-masing tim memperkenalkan dirinya, anggotanya masing-masing. Saya persilakan untuk kesempatan pertama dari tim pro, silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, teman-teman lawan berpikir tim kontra yang kami banggakan, dan teman-teman pemerhati debat konstitusi yang berbahagia. Kami delegasi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dengan saya sendiri atas nama Rifandi Umar Ternate, biasa dipanggil Fandi, selaku pembicara pertama, mahasiswa semester 3 program studi ilmu sosial dan ilmu politik, program studi ilmu administrasi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Samsul Tamrin, jurusan ilmu administrasi negara dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara semester 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukmawati Ibrahim, biasa disapa Sukma, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi semester 5. Baik, jadi sudah tercover. Selanjutnya saya persilakan untuk tim kontra memperkenalkan diri Anda masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati debat konstitusi, serta rekan kami dari tim pro yang sangat kami banggakan. Perkenalkan kami tim kontra, delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Khairul Ternate. Saya selaku pembicara pertama atas nama Mardania Ghazali, semester 3. Rekan saya Sulasri Sangaji, semester 3, selaku pembicara kedua, dan rekan saya Andri Tomagola, selaku pembicara ketiga, semester 7. Terima kasih. Baik, itu tadi perkenalan dari tim kontra Universitas Khairul Ternate. Dewan juri sudah tercover. Baik, kita mulai masuk ke babak debat. Di sesi pertama, teman-teman akan menyampaikan opening statement diwakilkan oleh pembicara pertama dari masing-masing tim. Saya mulai kesempatan bicara pertama diberikan kepada tim pro untuk menyampaikan pidato opening statementnya. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari sekarang. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya moderator yang terhormat Dewan Juri dan yang kami banggakan rekan-rekan tim kontra. Sesuai dengan mosi perdebatan kita pada hari ini tentang standar pelayanan publik yang lengkap berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik, kami dari tim pro menyatakan sikap dengan setegas-tegasnya bahwa kami menyetujui terkait dengan mosi tersebut. Kenapa kita menyetujui dengan mosi tersebut? Dilihat dari kenyataan yang terjadi saat setiap lembaga melakukan pelayanan publik. Tentu ketika adanya standar-standar pelayanan publik yang baik itu adalah hal yang sangat mendukung dalam proses pelayanan publik. Seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi,
penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara. Hal ini sangat berpengaruh kepada pelayanan publik di setiap instansi yang berwenang untuk melakukan pelayanan publik. Kenapa demikian? Karena setiap peletakan penyelenggara, kemampuan penyelenggara diletakkan kepada setiap tempat yang sesuai dengan kemampuannya, otomatis secara langsung pelayanan publik tersebut selalu berbanding lurus dengan keinginan masyarakat, karena sesuai dengan kenyataannya bahwa ketika pelayanan publik itu berjalan sesuai dengan keinginan yang diinginkan, tentu selalu dipersiapkan segala fasilitas terkait dengan sarana dan prasarana, baik yang disiapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sesuai dengan kebutuhan pada instansi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami sampaikan bahwa kesepakatan kami terkait dengan mosi ini dikuatkan pada teori dalam bukunya Agus Dwianto, birokrasi kontekstual kembali ke jalan yang benar, tahun 2005. Beliau menyatakan bahwa merubah tata kelola birokrasi yang baik itu tergantung pada proses kebutuhan dalam pelayanan publik itu sendiri. Jadi dalam teori tersebut kami berangkat dari teori tersebut, otomatis penjelasan yang disampaikan dari teori tersebut itu sangat membuktikan kalau dalam setiap pelayanan publik itu sangat diperlukan fasilitas yang memadai sehingga mendukung kinerja dari instansi tersebut untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan di dalam lembaga maupun kebutuhan setiap masyarakat. Kemudian dalam mosi kali ini tentu sangat jelas ketika kita membandingkan dengan standar pelayanan publik yang baik, itu sangat berpengaruh kepada kerja instansi tersebut yang baik. Itu ketika kita melihat kenyataan yang terjadi di PLN Kota Ternate merupakan BUMN-nya merupakan mendapat untuk menyediakan kebutuhan listrik. Otomatis di Kota Ternate sendiri sudah sebagaimana data yang telah dirilis dalam Ombudsman itu sendiri, Kota Ternate sudah termasuk dalam kualitas pelayanan publik yang baik karena dinilai diberi rapor yang kuning. Diberbanding lagi dengan kualitas di pelayanan publik di daerah yang lain di luar Maluku Utara, contohnya Kepulauan Sula itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita lihat bersama bahwa kualitas di Kepulauan Sula, salah satu pulau Mamon di Maluku Utara, itu ada beberapa desa yang belum merasakan dengan listrik PLN. Di Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Mangoli Utara Timur, sangat jelas bahwa pelayanan publik itu ketika penyediaan pelayanan publik yang baik tentu menunjang kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dirasakan di daerah tersebut yang belum merasakan bahwa keadilan tersebut ada pada mereka karena persiapan fasilitas yang belum mendukung mereka sebagai warga masyarakat. Demikian saya sampaikan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicaraan pertama dari tim Pro menyisakan waktu 16 detik. Selanjutnya kesempatan kedua untuk sesi pertama opening statement akan disampaikan oleh pembicara pertama tim kontra. Waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Berangkat dari penjelasan, salah satu tujuan pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Yang mana Dewan Juri yang kami hormati, pelayanan publik yang baik di sini adalah pelayanan publik yang harus responsif terhadap kepentingan masyarakat, berlandaskan good governance dan teori demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati debat konstitusi, serta rekan kami dari tim Pro yang sangat kami banggakan. Berdasarkan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu standar pelayanan publik yang lengkap berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik, yang mana Dewan Juri yang terhormat, kami sangat tidak menyetujui mengenai dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan kepada negara
agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Pelayanan publik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik ini tentunya memiliki peranan yang sangat penting karena senantiasa berhubungan dengan halayak ramai dan juga kepentingan dan juga berbagai tujuan. Dewan Juri yang kami hormati, perlu kami tegaskan di sini, alasan kami tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini adalah kami dasarkan pada sekalipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telah mengatur mengenai dengan standar pelayanan publik, namun selengkap-lengkapnya standar pelayanan tersebut tidak lantas dapat berjalan baik jika sumber daya manusianya atau aparatur pelayanannya yang tidak baik, sehingga Dewan Juri yang terhormat bahwa standar pelayanan publik yang lengkap belum tentu menjamin kualitas pelayanannya pun baik. Menilai kualitas pelayanan publik bukanlah kegiatan yang mudah, khususnya pemberian pelayanan publik yang bersifat jasa maupun administratif. Namun, terlepas dari persoalan tersebut, masalah mengenai kualitas pelayanan publik pada saat ini menjadi pusat perhatian di berbagai negara demokratis, khususnya Indonesia, karena pemberian pelayanan publik pada saat ini menjadi tolak ukur suatu negara dikatakan gagal atau baik. Menurut Brady dan Coney menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atau pelayanan yang diterima. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang diharapkan atas pelayanan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, maka dalam hal ini Dewan Juri yang kami hormati, ketika kita merujuk pada Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 yang mana menjelaskan mengenai standar pelayanan publik yang meliputi 4 standar, yakni meliputi prosedur, waktu, biaya hingga produk pelayanan. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan di sini bahwa meskipun standar pelayanannya sudah lengkap, namun hal tersebut belum bisa menjamin kualitas pelayanannya pun baik. Hal ini dikarenakan pentingnya sumber daya manusia atau orang yang menjalankan pelayanan publik tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dalam teori Three Legal System oleh Lawrence M. Friedman, yang mana 3 aspek yang harus dipenuhi adalah terkait dengan legal structure, substance, and culture. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini ketika substance yakni aturan atau hukumnya telah diatur dengan baik, namun jika strukturnya yang bermasalah, yakni penegaknya yang tidak baik dan juga culture dari budaya masyarakatnya yang tidak baik, yakni adanya kendala kultural di dalam birokrasi pelayanan, hal tersebut tentunya tidak dapat menjadikan kualitas pelayanan di suatu negara itu baik. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menampak tilas masalah pelayanan publik yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan masa krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini tampak dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik yang ditandai dengan adanya protes dan juga demonstrasi oleh berbagai komponen masyarakat, baik di tingkat pusat dan juga daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik diserahkan oleh aparatur pemerintahan dalam berbagai sektor pelayanan. Maka dalam hal ini Dewan Juri terhormat, kami dari tim Kontra sangat tidak menyetujui mengenai mosi perdebatan kita kali ini, karena berdasarkan dari data yang diterima dari Ombudsman RI tahun 2017 lalu bahwa jumlah pengaduan yang diterima itu sebanyak 1.112 laporan. Maka dalam ini kami tetap tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini Dewan Juri terhormat. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Juri, saya jadi mau ikut-ikutan Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sudah selesai penyampaian dari pembicara pertama tim kontra. Ada lewat beberapa sepersekian detik tadi oleh pembicara pertama tim kontra. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, penyampaian bidasan dari pembicara kedua masing-masing tim pro dan tim kontra. Di mana di babak bidasan ini saya ingatkan lagi adik-adik peserta bahwa tim lawan boleh menyampaikan interupsi 1 menit setelah 1 menit pertama dan sebelum 1 menit terakhir. Interupsi hanya disampaikan sebanyak 3 kali, tidak lebih, dan interupsi bisa disampaikan oleh
pembicara selain pembicara kedua. Boleh ditanggapi oleh pembicara yang lain selain pembicara kedua. Dapat dipahami? Baik, kita akan mulai sesi kedua, penyampaian bidasan. Kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara kedua, tim pro. Waktu Anda 7 menit, dimulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat, rekan kami dari tim kontra yang kami banggakan, serta para pemerhati konstitusi yang sama-sama berbahagia. Kepemimpinan yang efektif adalah tentang mendahulukan apa yang penting. Pengelolaan yang efektif adalah tentang disiplin melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Stephen Covey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beranjak dari apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya di situ bermanfaat untuk kita semua karena di mana sesuai dengan mosi perdebatan kita pada kali ini, pelayanan publik yang lengkap berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik. Di sini sudah jelas ditegaskan bahwa jika lengkapnya fasilitas atau sarana di suatu pelayanan publik itu, maka otomatis para pegawai pun akan dengan senang hati bisa bekerja. Sesuai dengan pasal 20 ayat 1, penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Pemerintah dalam penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan fasilitas yang untuk dilengkapi agar tujuannya pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan secara prima. Fasilitas merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kenapa? Contoh kasus yang kami dapatkan pada tanggal 17 bulan 5 2016 oleh Camat Wasile Interupsi, tim kontra. Konteks perdebatan kita pada hari ini adalah mengenai standar pelayanan publik yang baik berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik ataukah tidak. Sehingga dalam hal ini rekanku dari tim pro, apakah rekanku dapat membuktikan kepada kami bagaimanakah kualitas pelayanan publik yang terjadi saat ini di Provinsi Maluku Utara dan juga Indonesia? Karena berdasarkan data dari Ombudsman RI bahwa Maluku Utara masih termasuk dalam rapot merah dan juga memiliki pelayanan publik terendah se-Indonesia. Dewan juri yang terhormat. Ya, terima kasih. Tim pro. Mencoba menjawab apa yang dibidas oleh tim kontra, kami mendapat catatan laporan dari Camat Wasile Utara Halmahera Timur, keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak maksimal di kantor Camat Wasile Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dikarenakan para pegawai kecamatan seminggu baru masuk kantor. Ini disebabkan karena fasilitas daripada pegawai itu sendiri, misalnya fasilitas rumah pegawai ataupun semacam transportasi, sehingga memudahkan mereka untuk bisa bekerja dalam seminggu. Dewan juri yang terhormat, di sini standar pelayanan publik yang lengkap. Karena jika dikatakan kenapa lengkap, kalau sudah lengkap otomatis pelayanan itu akan baik. Karena tidak lengkapnya itulah pelayanan itu tidak menjadi baik. Contohnya. Dewan juri yang terhormat, ya silakan. Tim kontra. Di mana rekan-rekan tim pro mengatakan mengenai pelayanan publik. Di sini standar pelayanan publik ada bermacam-macam. Di manakah maksud dari standar pelayanan publik yang manakah yang rekan-rekan tim pro maksud? Kemudian dalam hal tersebut kita mengetahui bahwa rekan-rekan dalam tim pro menyalahkan sarana yang disediakan oleh pemerintah. Namun kita mengetahui saat ini pemerintah telah menyediakan sarana speed gratis untuk ke daerah provinsi, tapi makin berkembangnya zaman, hal tersebut tidak meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga speed gratis tersebut diberhentikan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelayanan publik tidak berbanding lurus. Terima kasih. Iya, baik. Di sini sesuai dengan mosi perdebatan kita pada kali ini adalah pelayanan publik yang lengkap berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang baik. Saya lebih tegaskan di sini, kami dari tim pro tetap mendukung karena jika fasilitas itu lengkap, maka dengan segenap mungkin para pegawai juga bisa bekerja dengan baik. Karena disebabkan karena tidak bekerjanya dengan baik, disebabkan karena tidak adanya fasilitas yang lengkap, semacam rumah pegawai atau transportasi lainnya yang lebih memudahkan. Melanjutkan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan tim kontra tadi, saya membeda sedikit, nanti baru dilanjutkan dengan argumen dari teman. Oke, interupsi dipersilakan. Interupsi terakhir tim kontra. Dewan juri yang terhormat,
Karena pertanyaan pertama dan juga pertanyaan kedua tim kami tidak dijawab, maka inilah pertanyaan ketiga kami dan juara terhormat. Sebenarnya kita ketahui bersama bahwasanya yang tengah kita perdebatkan di sini adalah mengenai standar pelayanan publiknya. Bukan pelayanan publiknya yang perlu kita persoalkan, tapi standar prosedurnya. Oleh karena itu dan juara terhormat, kami meminta kepada rekan-rekan dari tim pro membuktikan kepada kami tolak ukur apa rekan-rekan dari tim kontra menyetujui akan standar publiknya yang tidak baik, kemudian korelasikan dengan pelayanan publiknya yang buruk. Terima kasih. Tim Pro. Terkait dengan hal yang tidak disepakati oleh rekan-rekan tim kontra, saya coba menjawab sedikit. Kalau dari pertanyaan pertama yang terkait dengan data ombudsman, itu tentu saja pelayanan yang mencermin kalau pelayanan di Maluku Utara itu buruk. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Maluku Utara itu bukan hanya kota Ternate yang sebagaimana tercantum di dalam data yang kalian rekan-rekan tim kontra dapat, tetapi wilayah Maluku Utara tercakup luas. Di antaranya terdapat Maluku Utara atau Kepulauan Sula itu sendiri sebagaimana datanya yang belum terkumpul sampai sekarang di provinsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara sendiri. Ternyata Kepulauan Sula tersebut juga termasuk dalam wilayah Maluku Utara, tetapi belum datanya yang terkait dengan pelayanan publik belum ada di pelayanan publik yang terdaftar di Ombudsman Perwakilan Maluku Utara sendiri. Terus, ya, saya akan mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh tim kontra tadi. Contoh kasus di sini adalah banyak pegawai yang bekerja di Provinsi Sofifi atau di ibu kota Provinsi Maluku Utara. Mereka hanya bekerja dari Senin sampai hari Rabu saja, sedangkan hari Kamis sampai dengan Minggu, dalam bahasa yang sekasar mungkin, sudah malas karena disebabkan oleh fasilitas. Inilah yang menjadi problematika yang sekarang kita hadapi. Sarana atau standar pelayanan, ketika standar pelayanan itu lengkap, maka pelayanan pun akan baik. Saya tegaskan sekali lagi dari tim kontra bahwa standar pelayanan yang lengkap itu otomatis secara tidak langsung standar pelayanan itu akan baik. Karena kita di sini berbicara tentang standar pelayanan, saya berikan salah satu contoh kasus di Sofifi. Seperti yang tadi saya katakan, saya ulangi lagi seperti yang tadi saya katakan, bahwa pegawai di Sofifi itu atau kebanyakan pegawai. Oke, terima kasih. Baik, pas sekali waktunya pembicara kedua dari tim Pro sudah menyampaikan babak bidasan, sudah menyelesaikan babak bidasan. Selanjutnya masih di babak bidasan, kesempatan kedua saya berikan kesempatan bicara untuk pembicara kedua dari tim kontra. Waktu Anda 7 menit dimulai dari sekarang. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan dari tim Pro yang sangat kami banggakan. Di sini, sebagaimana kita mosi perdebatan pada pagi hari ini mengenai standar pelayanan publik yang lengkap berbanding lurus dengan kualitas pelayanan publik yang buruk, di mana kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sebelum masuk ke argumentasi dari kami, saya akan membidat beberapa argumen yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim Pro. Yang pertama, rekan-rekan dari tim Pro dari tadi mempermasalahkan mengenai sarana atau fasilitas yang disediakan pemerintah oleh pegawainya. Namun perlu kami tegaskan, mosi perdebatan kali ini bukan mengenai sarana, melainkan mengenai standar pelayanan publik. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam keputusan Menpan nomor 63/K/4/7/2003 mengenai standar pelayanan publik, yaitu mengenai prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, dan produk pelayanan. Itu yang harus kami permasalahkan. Kemudian, di mana rekan-rekan dari tim Pro mempermasalahkan mengenai fasilitas atau listrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam hal ini harus yang kami tegaskan adalah permasalahan mengenai fasilitas yang harus dilakukan adalah pemerintah. Pemerintah harus mampu menyediakan listrik. Dengan demikian, maka pelayanan publik pun akan bisa bekerja dengan pemerintah untuk menyediakan sarana yang baik di Kabupaten Kepulauan Sula. Kembali ke argumen dari kami, di mana kita ketahui bahwa dalam hal memajukan kesejahteraan masyarakat, peran dari pemerintah maupun oknum daripada pelayan publik itu sendiri tidak hanya dibutuhkan hanya itu saja, namun peran daripada masyarakat dan juga para kinerja dari pelayan publik itu sangat diperlukan. Sebagaimana di sini kita melihat dari teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence and Friedman, yang salah satunya yang perlu ditegaskan adalah struktur legal, yakni di mana Lawrence and Friedman mengemukakan bahwa walaupun kebijakan maupun aturan yang dibuat sudah begitu bagus dan jelas, namun apabila orang yang menjalankan tidak sesuai dengan mindset pemikiran yang maju, namun tetap saja tidak berjalan dengan baik. Silakan tim Pro. lagi-lagi rekan-rekan dari tim kontra itu menjelaskan bahwa tergantung pada sumber daya manusia. Di sini saya mencoba contoh kasus satu.
faktur kerja pelayanan dalam pelayanan IKTP dengan alasan belangko habis dan lain-lain sebagainya itu karena hal tersebut tidak terjadi karena kesediaan sarana yang tidak memadai, sementara sumber daya manusia itu tetap ada untuk melayani, tetapi standar pelayanan tersebut buruk, tetapi sumber daya manusia itu tetap ada. Bagaimana pendapat saudara dengan hal tersebut? Tim kontra. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, rekan-rekan dari tim pro mempersempit perdebatan kita pada pagi hari ini. Jika kita berbicara mengenai permasalahan yang ada pada sumber daya manusia, di sini ada beberapa fakta atau data empiris yang dapat kami tuangkan. Sebagaimana dalam pemberian pelayanan puskesmas di Cangkringan di mana kurang dibarengi dengan adanya kedisiplinan berkaitan dengan ketepatan waktu oleh pegawai. Di mana apabila kita melihat di situ mengatur masuk pada saat bekerja pada jam 7 sampai 30 jam 7.30 sampai jam 12.00. Namun pada saat pegawai masuk tersebut pada jam 8, hal tersebutlah yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik karena dengan sumber daya manusia yang tidak dibarengi dengan baik. Ya baik, terima kasih. Lagi-lagi nampaknya dari tim kontra salah memahami pertanyaan disampaikan oleh kawan Korifan Umat Ternate. Maksud dari pertanyaan adalah standar pelayanan publik yang baik itu juga mendukung tentang fasilitas yang baik atau fasilitas yang lengkap. Kenapa kami membahas di sini atau pertanyaan yang kami ajukan adalah tentang standar pelayanan publik, dalam hal ini adalah fasilitas, bukan tentang sumber daya manusia. Terima kasih. Tim kontra. Yang terhormat, justru itu yang perlu kita tegaskan bahwa rekan-rekan dari tim pro, para pembicara kedua itu bukanlah pertanyaan melainkan pernyataan yang dia sampaikan, itu yang perlu kami tegaskan. Kemudian di sini lagi-lagi mereka mempermasalahkan mengenai fasilitas atau pelayanan yang disediakan pemerintah kepada para pegawai. Namun dalam hal ini mesti yang kami perdebatkan adalah mengenai standar pelayanan publik. Nah, kembali ke argumen dari kami. Sebagaimana kita ketahui, dalam hal mewujudkan pelayanan publik yang baik bukan hanya dilihat dari kinerja dari para pelayanan publik, namun dalam hal ini masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam hal memajukan pelayanan publik tersebut. Sebagaimana kita bisa melihat salah satu kasus di Cangkringan di mana dalam hal pelayanan publik harus ada kartu sebelum masuk ke rumah sakit. Ya, terima kasih. Tentang pelayanan publik atau standar pelayanan publik di sini, baik atau tidaknya, kami tegaskan kami hanya memfokuskan kepada fasilitas dan sarana prasarana. Karena yang tadi kami tanyakan sudah 2 kali dijawab seperti salah jalan begitu. Yang kami tanyakan tentang sarana prasarana, tapi Anda jawab tentang sumber daya manusia dan masyarakat. Itu masyarakat bekerja atau tidak tergantung dari sarana dan prasarana. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, lagi-lagi tim pro mempertahankan argumentasi mereka dengan mempersalah persepsi dalam mosi perdebatan kita. Lagi-lagi mereka permasalahkan mengenai fasilitas yang dimana di sini mosi yang kami bahas mengenai standar. Sebagaimana kita melihat mengapa kami kaitkan dengan sumber daya manusia, seperti disampaikan oleh Munir, seorang akademis yang mengemukakan sarana utama pelayanan publik mencakup 2 komponen besar, yang salah satunya itu layanan, di mana agar dapat memuaskan orang atau sekelompok orang dilayani, maka petugas harus memenuhi 4 pokok, yakni yang pertama tingkah laku yang sopan, cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima atau orang yang bersangkutan, waktu penyampaian tepat dan keramah tamahan. Hal tersebut membuktikan bahwa peran daripada sumber daya manusia atau pihak yang menjalankan pelayanan publik tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang tingkat atau meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juri yang terhormat. Kembali ke argumen dari kami, seperti yang kita ketahui bersama, dalam hal ini peran dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah atau dalam pelayanan publik tersebut sangat dibutuhkan. Karena bagaimana, walaupun fasilitas pun sudah disediakan atau standarnya tentang pelayanan publik pun telah lengkap, namun apabila masyarakat tidak mampu bekerja sama atau mematuhi aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetap saja hal tersebut tidak dapat diwujudkan. Sebagaimana dapat kita melihat di salah satu contoh kasus di daerah Cangkringan, di mana dalam hal masuk dalam rumah sakit harus ada yang namanya berkas rekam medis. Nah, dalam tersebut para masyarakat harus memiliki kartu tanda pengenal. Namun kita melihat di sini syarat tersebut banyak diabaikan oleh masyarakat, sehingga petugas kesulitan dalam mencari berkas rekam medis dan pasien. Hal tersebut menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama. Petugas pendaftaran pun kesulitan dalam hal tersebut. Sehingga dalam hal ini kami tegaskan sekali lagi bahwasannya dalam menunjang kinerja kualitas pelayanan publik bukan cuma dilihat dari standarnya, namun peran daripada sumber daya manusia, lembaga dan masyarakat sangat penting. Terima kasih. Baik.
Itu tadi Dewan Juri pembicara kedua dari tim kontra. Kita beralih dari sesi bidasan ke sesi terakhir debat pada siang hari ini, yaitu penyampaian closing statement yang akan diberikan oleh pembicara ketiga masing-masing tim. Kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara ketiga tim pro. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat. Di sini pertanyaan rekan-rekan dari pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Pernyataan rekan-rekan akan terbantahkan jika kita lihat data yang tercatat di catatan sipil, ya. Jadi kita tidak hanya menilai sistem saja yang buruk. Kebanyakan masyarakat menilai bahwa pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik. 1000 kebaikan karena 1 kesalahan akan menghilangkan 1000 kebaikan. Nah, di sini peran dari masyarakat untuk bekerja sama di catatan sipil, misalkan dari pagi di catatan sipil itu mulai bekerja mereka itu dari pagi sampai sore. Nah, ketika masyarakat datang dan mengantri untuk mengambil karcis antrian, nah misalnya mereka mengambil karcis antrian, mereka lalai, masyarakat ini lalai, mereka misalkan di nomor urutan pertama, nomor urutan kelima misalnya. Nah, mereka langsung pulang karena mungkin terlalu tunggu lama, mereka pulang. Akhirnya waktu satu orang itu untuk 10 menit terlewatkan. Nah, akhirnya terlewatkan, akhirnya memakan waktu, sehingga yang seharusnya di capil itu pegawai capil mengurusi dari pagi sampai sore itu sekitar 10 orang yang tetapi tidak memadai seperti itu. Jadi harus ada kerjasama dari masyarakat, itu juga penting. Walaupun sistem baik, tapi tidak ada kerjasama dari masyarakat, itu juga tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, solusinya adalah bagaimana Ombudsman bisa menjadikan ini sebagai mediasi untuk menjadi orang penengah untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya kesempatan kedua saya berikan kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan dari tim pro, lawan berargumen yang kami banggakan. Sampai di akhir perdebatan kami sekali lagi menegaskan bahwa kami tetap konsisten berada pada posisi kontra. Tentu landasan kami di sini tidak berdasarkan pada asumsi kami belakang. Telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua yang dikuatkan berdasarkan pada landasan filosofi dan juga landasan normatif. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro, baik pembicara pertama, pembicara kedua, dan juga pembicara ketiga tidak mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan dasar kami, yaitu terkait dengan tolak ukur apa yang menyangkut dengan pelayanan publik dan juga menyangkut dengan standar pelayanan publik yang buruk. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu sebelum berakhir perdebatan ini, saya akan menjawab kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh rekan-rekan dari tim kontra. Ketika dikhawatirkan oleh rekan-rekan dari tim kontra terkait dengan sumber daya alam yang menentukan baik tidaknya suatu pelayanan publik, maka di sini yang perlu kita ubah atau kita perbaiki adalah bagaimana kita meningkatkan terkait dengan pemahaman masyarakat. Di mana ketika suatu pelayanan itu buruk, kita perlu berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kedudukan ombudsman hingga kepada pelosok-pelosok desa. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan apa yang menjadi kewenangan daripada ombudsman dan ruang lingkup kewenangannya. Inilah menjadi solusi yang kami tawarkan di Juri Terhormat. Selain itu, solusi yang kami gagas di sini adalah harus membangun relasi antara provinsi yang dimana kedudukan ombudsman saat ini hanya berada pada perwakilan di provinsi. Yang kami gagas di sini adalah bagaimana membangun relasi antara ombudsman yang berada di provinsi dengan yang ada masyarakat yang ada di kabupaten kota hingga ke pedesaan. Tujuannya tidak lain dari Juri Terhormat, kita meminimalisir terkait dengan tindakan KKN dan juga maladministrasi yang dilakukan para pejabat publik yang terkaitan dengan pelayanan yang ada di tingkat desa.
Oleh karena Dewan Juri yang terhormat, atas dasar inilah kami tetap konsisten berada pada posisi kontra terhadap posisi ini. Terima kasih. Baik, tepat 2 menit digunakan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Dengan demikian berakhirlah babak semifinal kompetisi debat Konstitusi Pelayanan Publik tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kepada masing-masing tim, silakan kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing sambil menunggu hasil rekapan nilai dari Dewan Juri yang sekarang nampaknya tengah sibuk dan pusing-pusingnya ya menentukan di mana di antara 4 tim ini yang nanti akan melaju ke babak grand final dilaksanakan di auditorium RRI tanggal 28 jam 7 malam.